Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu pengecualian kaidah oktet. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ikatan kovalen berdasarkan kepolaran atau berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Jadi kalau dia polar berarti perbedaan keelektronegatifannya besar, ditandai dengan struktur Lewisnya yang berbentuk asimetris, kemudian terdapat pasangan elektron bebas. Kemudian kalau dia kovalen nonpolar, ditandai dengan struktur Lewisnya simetris atau persebaran elektronnya merata. Sekarang kita lanjutkan pada pengecualian kaidah oktet. Kalau dikatakan pengecualian kaidah oktet, maka ingat kembali kalau dikatakan kestabilan oktet berarti elektron valensinya 8. Jadi kalau misalnya dikatakan pengecualian atau dengan kata lain penyimpangan, berarti elektron valensinya setelah berikatan di luar dari 8, bisa kurang dari 8 atau lebih dari 8 gitu ya. Kenapa ada pengecualian kaidah oktet? Itu karena senyawanya itu ditemukan di alam dan bersifat stabil. Dan setelah dilihat konfigurasi elektronnya, ternyata di luar oktet. Jadi ada 3 jenis yang menyimpang dari kaidah oktet. Yang pertama itu adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, berarti kurang dari 8. Contohnya pada molekul BF3. Kalau kamu lihat struktur Lewisnya, lihatlah atom pusatnya B. Setelah berikatan dengan 3 atom F, maka elektron si B setelah berikatan ada 6, berarti kurang dari 8. Inilah yang disebut senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Tetapi molekul ini tetap stabil. Jadi walaupun dia tidak mencapai oktet, molekul ini tetap dikatakan stabil karena dia memang ditemukan di alam atau keberadaannya memang terdapat di alam. Yang kedua, jenis yang kedua adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Kalau kita tahu sebelumnya kestabilan itu kan ada 2, duplet dan oktet. Duplet itu valensinya 2, oktet itu 8. Sementara kalau ini adalah ganjil, ya, maka contoh molekulnya adalah NO2. Coba kamu lihat struktur Lewisnya. Kalau kamu hitung elektron di sekitar atom N, kalau satu garis ini kan simbol dari 2 elektron, ya. Berarti di sini elektron Cn ada 1, kemudian diterima dari oksigen 1 sehingga 2. Kemudian di sini kan rangkap 2, berarti ada 4 elektron. 2 tambah 4 6. Kemudian ada 1 yang tidak berikatan, berarti kalau dijumlahkan semua ada 7 elektronnya si N. Tetapi walaupun jumlahnya 7, molekul NO2 tetap dikatakan stabil. Jenis yang ketiga adalah senyawa dengan oktet berkembang. Kalau dikatakan senyawa dengan oktet berkembang, berarti jumlah elektronnya setelah berikatan lebih dari 8. Kita lihat contohnya pada molekul PCl5. Lihat struktur Lewisnya, setelah berikatan 1 atom P dengan 5 atom Cl, maka jumlah elektronnya si P menjadi 10.
Inilah yang dikatakan oktet yang berkembang. Jadi, walaupun ini semua di luar kaidah oktet, jumlah elektron valensi setelah berikatan, tetapi molekul-molekul ini semua bersifat stabil. Berdasarkan contoh tersebut, maka coba kamu buktikan apakah molekul berikut ini, yaitu IF3 dan XeF2, termasuk ke salah satu yang menyimpang dari kaidah oktet. Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jadi dasarnya adalah gambar dulu pertama struktur Lewisnya. Silahkan dicoba dulu ya.